Pada peringatan Hari Pekerja Migran atau Migrant Day, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggelar roadshow ke sejumlah kota di Pulau Jawa dengan mengawali kunjungannya ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan wujud komitmen BP2MI memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia. Pada peringatan Hari Pekerja Migran Indonesia atau Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2020, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melakukan kunjungan ke sejumlah daerah guna menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan serta dari para pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Rangkaian peringatan Migrant Day telah dimulai sejak 9 November lalu dan pada hari kedua, tanggal 10 November 2020, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP2MI dengan pihak Perum Damri guna memfasilitasi transportasi bagi pekerja migran Indonesia mulai dari embarkasi ke bandara maupun debarkasi ke daerah asal. Kami juga berharap kami bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pahlawan-pahlawan devisa Indonesia, di mana mereka punya keberanian luar biasa di luar untuk bertarung di negara orang, dan kita berharap waktu pulang ke sini kita bisa memberikan pelayanan. BP2MI kemudian menuju Provinsi Jawa Barat mengunjungi Karawang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan kerja BP2MI kali ini mengusung tema melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki, bertujuan menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran asal Indonesia. Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan, hingga kini praktik pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri secara ilegal dan non-prosedural oleh oknum yang tidak bertanggung jawab masih sering terjadi. Hal ini berpotensi merugikan dan membahayakan keselamatan para pekerja migran. Perlindungan yang dimaksud oleh Presiden Jokowi yang diperintahkan kepada saya lindungi PMI dari ujung rambut, ini akan dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan yang tentu berpihak kepada PMI. Kedua, tentu mencegah pencegahan dengan cara-cara yang tidak resmi atau ilegal yang selama ini dimonopoli kegiatannya oleh mereka yang kita sebut sindikat. Tapi juga menciptakan pekerja yang terampil profesional, itu harus menjadi fokus kita. Menempatkan para pekerja ke negara penempatan yang memiliki skill, ya keterampilan, keahlian di bidang tertentu sebagaimana sektor pekerjaan yang mereka pilih, kemampuan berbahasa asing sesuai negara penempatan, memahami kultur budaya negara setempat, ini penting yang harus terus-menerus mendapatkan endorsement dari pemerintah. BP2MI memberikan bantuan dan pemenuhan hak pekerja migran seperti penyerahan klaim asuransi pada ahli waris pekerja migran yang meninggal dunia dan pemberian santunan. BP2MI juga melakukan grand launching Go Export dan aplikasi Packpop sebagai salah satu inisiasi perlindungan yang dilakukan oleh para purna pekerja migran Indonesia. Sekarang saya alhamdulillah udah bisa nyaman di Indonesia, bisa percaya diri dan semangat untuk mengabdikan apa yang saya peroleh dari Jepang, mengamalkan ilmu yang saya dapat dari Jepang, terutama hal-hal yang mengedukasi masyarakat. Bagaimana pentingnya hidup disiplin seperti orang Jepang, karena itu bisa membentuk SDM yang ke arah lebih baik dan unggul. Karena dari disiplinlah awal mula manusia bisa menjadi SDM yang baik dan unggul. Itu yang BP2MI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bersinergi memberantas sindikat penempatan pekerja migran ilegal, serta memberikan perlindungan optimal kepada pekerja migran dan keluarganya. Sudah selayaknya pekerja migran dilindungi karena mereka telah berkontribusi sebagai penyumbang devisa negara melalui remitansi sebesar 159,6 triliun rupiah dari 3,7 juta pekerja migran Indonesia yang terdaftar. Dari Jawa Barat, Nisrina Kirana, Andam Alamsyah, Metro TV.